4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk belajar daring ini. Nah, kali ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Pada materi kali ini, kita akan belajar matematika tentang mengenal berbagai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, tinggi, dan lebar. Bangun ruang bisa diartikan sebagai sebuah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume atau isi ruang, serta dibatasi oleh sisi-sisi. Kita lihat benda ini. Nah, ini yang disebut dengan balok. Balok ini mempunyai ruang, ya, isi ruang atau yang disebut dengan volume dan dibatasi dengan sisi-sisi. Sisi-sisinya yang mana? Yaitu ini dia sisi-sisinya. Nah, coba ibu bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu benda apa saja yang termasuk bangun ruang? Tidak tahu? Oke, ibu akan beritahu. Jadi, benda-benda yang termasuk bangun ruang yaitu ada balok, kubus, tabung, dan bola. Baik, ibu jelaskan satu persatu ya dari bangun ruang yang telah ibu sebutkan tadi. Yang pertama yaitu balok. Kita lihat gambar di samping. Bentuk balok ini memiliki sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama. Sisi tersebut adalah sisi atas sama dengan sisi bawah. Lalu, sisi samping kiri sama dengan sisi kanan. Dan sisi muka sama dengan sisi belakang. Kita samakan ciri-ciri yang telah ibu sebutkan tadi dengan benda konkret yang sedang ibu pegang ini. Tempat tisu ini memiliki bentuk balok. Balok memiliki sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama. Kita lihat, sisinya adalah sisi atas sama dengan sisi bawah. Bentuk sisi atas dengan sisi bawah ini sama, ya, ukuran dan bentuknya itu sama. Lalu, sisi kanan dengan sisi kiri pun ukurannya dan bentuknya sama. Dan satu lagi yaitu sisi muka ini dengan sisi belakang ukuran dan bentuknya juga sama. Ini yang dinamakan balok. Bangun ruang yang kedua yaitu kubus. Kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini dinamakan dengan kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi yang sama. Contoh bendanya yaitu, apakah kalian tahu yang dinamakan dengan dadu? Nah, dadu memiliki 6 sisi yang sama. Dadu itu merupakan salah satu contoh dari bangun ruang bentuk kubus. Selanjutnya yaitu bangun ruang tabung. Perhatikan, benda yang sedang ibu pegang ini adalah salah satu contoh bentuk dari bangun ruang tabung. Apa ciri-ciri dari bangun ruang tabung itu? Ciri-cirinya adalah tabung memiliki tutup dan alas dengan bentuk dan ukuran yang sama, yaitu lingkaran. Kita lihat. Nah, benda ini disebut dengan tabung. Selanjutnya yaitu bola. Kalian tahu kan ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah bola.
Bola merupakan salah satu contoh dari bangun ruang. Setelah Ibu menjelaskan tentang bangun ruang, kita lanjut lagi ke bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah sebutan untuk bangun dua dimensi. Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Harus ingat ya bahwa bangun ruang dan bangun datar itu berbeda. Kalau bangun ruang dibatasi oleh sisi-sisi, sedangkan jika bangun datar dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Apa saja jenis-jenis dari bangun datar? Jenis dari bangun datar itu bermacam-macam. Ada yang kita sebut dengan persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Bangun datar yang pertama yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang yaitu bangun datar yang mempunyai dua sisi sama panjang dan sejajar. Ibu beri contoh bendanya ya. Bendanya yaitu kertas HVS. Kertas HVS ini merupakan salah satu contoh dari bangun datar persegi panjang. Kenapa kertas HVS ini disebut dengan persegi panjang? Karena kertas HVS ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Kita lihat. Sisi yang sebelah kanan sejajar dengan sisi yang sebelah kiri. Nah, sisi yang kanan dan kiri ini ukurannya sama panjang. Lalu, sisi yang bagian atas sejajar dengan sisi yang bagian bawah. Sisi yang bagian atas dan bawah ini ukurannya pun sama panjang. Bangun datar yang kedua yaitu persegi. Persegi ialah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang. Bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga ialah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Sini Ibu memiliki penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini adalah salah satu contoh dari bangun datar segitiga. Oke, Ibu tunjukkan ya yang mana 3 buah sisi dan 3 buah sudut yang ada di penggaris segitiga ini. Ini sisi yang pertama. Ini sisi yang kedua. Dan yang bawah adalah sisi ketiga. Nah, lalu yang mana sudutnya? 3 sudut itu, yang pertama yang ini. Yang kedua di ujung sini. Dan yang ketiga ada di sini. Ini yang dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya yaitu lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah bangun datar lingkaran. Nah, berikut contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun datar lingkaran. Ada jam dinding dan ada juga CD. Materi selanjutnya yaitu menceritakan pengalaman bersama keluarga. Menceritakan pengalaman bersama keluarga. Bercerita adalah kegiatan yang menyenangkan. Biasakanlah kalian bercerita dengan keluarga kalian. Agar apa? Agar kalian bisa berbagi pengalaman dan juga bisa menjalin keakraban bersama keluarga kalian. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan ada Ahmad sedang menggambar bersama keluarganya. Keluarga Ahmad sering berkumpul bersama. Mereka sering berkumpul pada saat hari libur. Ahmad senang menggambar. Ahmad sering memenangkan kejuaraan menggambar. Adiknya pun juga senang menggambar. Ahmad senang menggambar benda-benda, sedangkan adik Ahmad senang menggambar pemandangan. Ayah dan ibu Ahmad mendukung kegemaran anaknya. Mereka membelikan alat-alat untuk menggambar. Mereka juga menemani Ahmad dan adiknya menggambar. Ahmad senang sekali menggambar bersama keluarganya. Menggambar bersama bisa menambah keakraban dengan keluarga.
Materi selanjutnya yaitu SBDP, membuat gambar kolase. Tahukah kalian apa itu gambar kolase? Gambar kolase adalah gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Saja bahan yang digunakan untuk membuat gambar kolase. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat gambar kolase adalah lem, gunting, kertas origami, dan yang terakhir yaitu bola gambar. Bagaimana cara membuat gambar kolase? Mari kita simak video berikut ini. Cukup sekian materi pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk dikerjakan ya tugas-tugasnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.